Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 6. Materi yang ke-6. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Di dalam gambar dicontohkan siswa-siswi sedang saling membantu menata meja, menata kursi, membersihkan halaman secara gotong royong. Selanjutnya pada gambar seorang anak sedang menolong bapak mendorong gerobak. Gambar selanjutnya seorang anak putri sedang membantu ibunya mencuci piring. Membaca Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12-13. Sebelum membaca, hendaknya dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Bismillahirrahmanirrahim. Langkah-langkah cara belajar Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12-13. Yang pertama, membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat-ayat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Yang kedua, cermati cara pengucapan bapak atau ibu guru kamu dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12-13. Yang ketiga, bacalah Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan tartil. Yang keempat, bacalah berulang-ulang secara individu dan simak oleh teman sebangku sampai lancar. Yang kelima, bacalah panggalan kalimat dalam ayat Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12-13. Membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu itu dua ketukan. Wat taqwa wa-nya itu dua ketukan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wala ta'awanu, la-nya dua ketukan. 'Alal ismi wal 'udwan, dua ketukan. Membaca Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 3.
Kita harus takut hanya kepada Allah SWT. Segala perintah Allah SWT harus kita lakukan, dan segala larangan Allah SWT harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan kita amalkan, karena Allah SWT telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Allah SWT menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah SWT dan jauhi larangannya. Membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sebagai manusia, tentunya kalian suka berkumpul dan berkelompok juga. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya benar, jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif atau saling berguncing yang tidak benar. Allah SWT sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kandungan Surat Al-Ma'idah ayat 2. Kita harus saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kandungan ayat Al-Ma'idah ayat 3. Kita harus takut hanya kepada Allah SWT. Segala perintah Allah SWT harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah SWT harus kita hindari. Kandungan Surat Al-Hujurat ayat 12. Allah SWT menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah, segeralah bertobat dan bertakwa kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Kandungan Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah SWT mengingatkan bahwa manusia suka berkumpul dan berkelompok. Kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok. Kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar dari salah paham atau prasangka negatif
atau saling bergunjing yang tidak benar. Allah SWT sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Cukup sekian, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.